Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali di renungan harian di awal minggu ini, Senin 13 Februari 2023, yang mengambil judul Iman, Pengharapan, dan Kasih. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Asa turudo dahot, ima haporsiaon, pakirimon, dohot haholongon, alai haholongon do nobalgai. Saudara kekasih, Paulus memberi patokan hidup yang diinginkan Tuhan adalah hidup menurut Taurat, yaitu hidup yang tidak tercela, hidup yang sesuai hukum Tuhan. Itu berarti firman Tuhan itu tidak hanya kita ketahui atau dihafal, tetapi melakukan dalam hidup dan nyata dalam karakter kita. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Firman Tuhan yang didengar dipelihara supaya hidup bertumbuh dan menjadi kesaksian hidup. Di ayat 1-3, Paulus menjelaskan mengapa kasih yang paling utama. Dikatakan, sekalipun kita mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam berbagai hal, tetapi kalau tidak ada kasih, itu tidak ada artinya. Yang diumpamakan sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekalipun mempunyai pengetahuan yang luar biasa, tanpa kasih tidak ada gunanya. Hidup sangat dermawan, kalau tanpa kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Di ayat 4-7 dijelaskan arti kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh yang berhenti, dan pengetahuan lenyap. Lalu diakhiri dengan ayat hari ini, yang terbesar adalah kasih. Kita sering mengucapkan kata-kata kasih dan mengasihi. Baiklah kita memahami makna kasih yang disebutkan seperti dalam ayat-ayat sebelumnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu, termasuk menutupi kelemahan saudara-saudara kita. Kasih tidak berkesudahan. Kasih yang sejati seperti itu sudah diberikan Yesus Kristus kepada dunia ini. Siapa yang mau menerimanya dengan percaya kepadanya, beroleh keselamatan. Marilah kita meneladani Yesus Kristus, mau mengasihi saudara-saudara kita seperti Yesus Kristus yang mengasihi kita. Salah besar apabila berdasarkan 1 Korintus 13 kita berpikir bahwa yang paling penting pokoknya mengasihi karena iman dan pengharapan tidak sebanding nilainya dengan kasih. Padahal karena iman kita diselamatkan, karena iman
Kristus tinggal di hati kita. Karena iman, kita berdiri teguh. Karena iman, kita menjalani hidup ini. Karena iman, kita menolak godaan iblis. Karena iman, kita datang kepada Allah. Karena iman, kita berlomba dengan tekun dalam perjuangan rohani dan seterusnya. Demikian pula, pengharapan yang ada pada kita tidak mengecewakan. Pengharapan yang ada pada kita mendatangkan sukacita. Pengharapan yang ada pada kita mencerminkan Kristus sendiri. Pengharapan yang ada pada kita adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang ada pada kita mengarahkan mata rohani kita kepada Allah dan seterusnya. Dengan kata lain, ketiganya adalah fondasi kehidupan rohani kita. Tanpa fondasi yang utuh, seluruh bangunan akan rubuh. Bahwa kasih yang sejati hanya bisa dilahirkan dari iman dan pengharapan yang sejati. Ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih harus terus saling merangkul, saling mengisi, dan saling melengkapi. Kita tidak bisa berkata, karena kita sudah punya iman, maka sekarang fokus kita hanya pada kasih saja. Yang lebih tepat adalah ketiganya harus terus kita pegang bersama-sama. Iman harus terus kita pelihara kemurniannya. Kasih harus terus kita praktekkan. Pengharapan harus terus kita perkuat. Jika kita melepaskan kasih dari iman dan pengharapan, maka kita akan jatuh paling tidak pada dua macam sikap rohani palsu yang berbahaya. Satu, kita mentoleransi dosa secara berlebihan. Atas nama kasih, bisa jadi kita akan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kita anggap semua baik, semua benar. Kita tidak mau menegur dosa karena tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Dua, kita menerima semua kepercayaan. Atas nama kasih, bisa jadi kita tidak lagi dapat atau tidak mau dan malas membedakan ajaran mana yang benar dan ajaran mana yang salah. Semua baik, semua benar. Mari kita hidup dalam kasih. Kasih yang melepaskan dari iman dan pengharapan yang sejati, pada akhirnya justru akan merontokkan bangunan rohani kita sendiri. Jadi, mengapa di 1 Korintus 13 ayat 13 Paulus berkata bahwa kasih adalah yang terbesar? Pertama, karena konteks dan situasi jemaat dalam surat 1 Korintus. Jemaat penerima surah ini sedang dalam perselisihan besar. Jemaat ini mengalami perpecahan karena sekelompok orang meninggikan pemimpin yang satu dan kelompok-kelompok yang lain meninggikan pemimpin yang lain. Dengan kata lain, jemaat Korintus kehilangan aspek penting dalam kehidupan mereka bersama, yaitu praktek kasih. Padahal kasih adalah aspek yang kelihatan dari iman dan pengharapan. Kasih sifatnya eksternal, iman dan pengharapan sifatnya internal. Kedua, kasih disebut yang terbesar karena seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 8-12, memang pada akhirnya ketika iman dan pengharapan sudah disempurnakan, kasih akan terus kita alami. Semua orang percaya akan hidup dalam wujud kasih yang disempurnakan. Itu benar dan tidak salah. Tetapi dalam kehidupan kita sekarang ini,
memelihara iman dan pengharapan tetap sangat pentingnya dengan memelihara dan mempraktikkan kasih. Perlu diingat, kasih adalah bagian tak terpisahkan dari iman dan pengharapan. Dalam hidup ini, mari kita tidak memisahkan yang satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Tuhan sudah mengajarkan kepada kami akan kasih yang benar. Namun dalam seluruh hidup kami sering membeda-bedakan iman, pengharapan, dan kasih. Oleh karena itu, Engkau Tuhan mengajari kami bahwa kasih itulah sebagai wujud nyata dalam hidup yang beriman. Biarlah itu Tuhan karuniakan kepada kami dalam hidup setiap harinya, mempraktikkan kasih-Mu yang benar itu. Kuatkan kami Tuhan dan mampukan melakukannya. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas! To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender